Halo Sobat Lentera, kembali lagi bersama saya Anjung Purbawi dalam Suara Rakyat. Dan kali ini kita akan membahas tentang peliknya sistem BPJS bagi warga Surabaya. Tentunya saya tidak sendiri, sudah bersama dengan Bapak Ahatoni. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Mbak Anjung. Alhamdulillah, Sehat. semoga sehat selalu ya Pak. Amin, amin, amin. Pak, ini kan akhir-akhir ini, kemudian kemarin juga ramai diperbincangkan, Ya. ada sidak seperti itu yang akhirnya memberikan perhatian khusus begitu Pak kepada BPJS khususnya untuk yang di Surabaya. Menurut Bapak sendiri sistem BPJS sampai saat ini untuk di Surabaya seperti apa Pak? Kalau kita berangkat dari case yang kemarin, kita melihatnya kan belum adanya sistem tata administrasi yang rapi. Dan tata administrasi yang rapi itu sebetulnya sudah bisa dilakukan pada saat masyarakat melakukan pendaftaran, verifikasi, kemudian validasi, dan kemudian akhirnya di-approve dan diterima pengajuannya pendaftarannya sebagai peserta BPJS, dan data-data primer itu minimal sudah ada di sana. Nah, kemudian kaitan dengan insiden kemarin, kalau saya kan melihat bahwa tidak sekedar ini menjadikan kita dan masyarakat melihat bahwa sistem administrasi yang belum baik di layanan itu, tetapi meruntuhkan image kita terhadap Surabaya yang sudah lama dideklarasikan, dicanangkan sebagai smart city, tetapi kemudian kan bahwa mencari data itu saja NIK-nya sudah jelas, alamatnya jelas, masih membutuhkan waktu berapa lama. Terkadang nomor yang baru datang sudah bisa diketemukan, nomor yang dari awal sudah datang belum bisa ditemukan, seperti itu ya kendalanya. Ya. Kita kalau melihat tampilan atau tayangan seperti itu yang ada di otak kita seberapa semrawut begitu berarti kan. Lalu bagaimana pasien BPJS ini ketika mereka harus periksa, mereka harus menunggu berapa lama? Ini sebenarnya sistemnya seperti apa? Yang keliru yang di mananya ini Pak? Kalau menurut saya sih di sini ada, karena kan BPJS itu kan presiden, wali kota, sampai pada wali kota sudah sering kali declare bahwa dengan berbekal dengan KTP saja, dengan NIK kita sudah bisa masuk pada rumah sakit dapat pelayanan lebih baik. Artinya apa? Bahwa NIK menjadi satu password kunci utama untuk pelayanan di berbagai bidang. Nah, sementara kita tahu juga bahwa NIK itu kan dalam otoritas Dinas Kependudukan. Nah, sementara ini data NIK itu ada di dalam KTP, sementara menjadi otoritas pusat. Seolah-olah daerah tidak memiliki kemampuan untuk ikut memiliki data itu. Ini data terpusat. Tetapi kalau karena undang-undang, okelah kita hormat, itu biarkan menjadi datanya pusat. Tetapi kota ini menurut saya perlu membuat data setiap warga Surabaya menjadi lebih detail. Sekarang ini kita dengan NIK, gitu kan. Ketika kita buka KTP, itu kan mestinya ditambahkan, pekerjaannya. Pekerjaannya di sekarang kan hanya swasta gitu saja. Mestinya swasta di mana, bidang apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Pendidikan pun juga begitu, hanya berbunyi sarjana atau SMA. Kemudian kalau mau itu sarjana atau SLTA, itu jurusan apa? Itu harus jelas. Sehingga kita begitu membuka bahkan pekerjaannya apa ya, pekerjaannya apa, kemudian bahkan nanti dikasih riwayat kesehatannya pun juga begitu. Artinya begini, ketika NIK itu dibuka oleh dinas sosial itu langsung bisa mengetahui NIK ini adalah dari kelompok warga apa, pernah mendapatkan intervensi pemerintah dari bantuan sosial apa saja, sudah terbaca. Kemudian ketika NIK ini dibuka oleh dinas kesehatan atau rumah sakit, langsung bisa diketahui, tapi juga dengan izin-izin tertentu, kan ada etika-etika kerahasiaan privasi yang harus
dilindungi, itu dengan prosedur yang ada langsung bisa diketahui yang bersangkutan itu punya riwayat apa. Nah, kalau umpama kita smart city mestinya sudah ke situ. Dan ketika kita juga begitu, ketika NIK kita itu adalah dibuka oleh Dinas Pendidikan, langsung diketahui juga bahwa orang ini adalah pernah sekolah di mana, dan kemudian lagi mereka jurusan apa, punya skill di mana, dan lebih expert di mana. Ini sebetulnya menyangkut pada tata administrasi lebih besar. Tidak sekedar hanya pada BPJS, tetapi kalau kita betul-betul ingin Surabaya Smart City, pemberian peningkatan pelayanan pada masyarakat, harus diawali dengan data-data yang akurat. Update sistem di segala lini berarti seperti itu, Pak? Sebetulnya tidak segala lini, cukup di Dinas Kependudukan menambahkan link. Menambahkan link data kependudukan dari NIK seseorang tadi itu, ditambahin link. Kemudian pengisiannya bagaimana? Maka dibuatkanlah warga masyarakat supaya kita bisa ngisi cepat. Kan tidak mungkin kita bisa ngisi 3 juta. Kita sensus saja sulitnya minta ampun. Mencari data-data berapa mereka penerima pendapatan. Tetapi kita bisa membuka itu kepada masyarakat, silakan isi sendiri. Silakan sejujur-jujurnya. Kalau itu adalah Anda mengisi keliru, konsekuensi tanggung sendiri. Apakah itu masuk pada pasal pemberian informasi yang palsu, atau mungkin adalah itu berdampak kepada Anda tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya, begitu. Begitu ya, berarti memang pemerataan dan penggunaan link itu tadi lebih dimaksimalkan. Dimaksimalkan. Nah, sekarang ini link itu kan tidak ada. Belum ada. Kita minta itu kan. Belum merata atau belum ada? Belum ada. Jadi di Dinas Kependudukan, lalu kemudian link masuk pada Dinas Kesehatan. Kalau kemudian kaitan dengan masalah BPJS-nya kan baru di situ ada sub link yang kemudian dari BPJS itu akan kelihatan. BPJS akan melihat. Itu saya pikir itu untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Berarti pada intinya adalah ketika ada kekurangan dalam pelayanan BPJS itu ternyata tidak hanya untuk BPJS-nya saja yang harus diperbaiki, seperti itu ya berarti Pak Tony? Harusnya dari pusat untuk link itu sudah bisa digunakan secara optimal. Betul. Karena kan begini kan, BPJS ini kan program nasional. Kemudian kan mestinya pemerintah pusat sudah mulai memikirkan juga tentang hal ini. Tidak hanya untuk Surabaya. Syukur-syukur yang data-data detail tadi itu, kolom-kolom isiannya itu disiapkan oleh pusat. Sehingga pemerintah pusat itu memiliki big data yang betul-betul akurat tentang warga negara Indonesia yang tercatat sebagai yang memiliki NIK sebagaimana sama dengan identitas KTP-nya itu. Karena sebenarnya keluhan tentang BPJS ini memang tidak hanya dirasakan di Surabaya seperti itu, cuman kemarin kita melihat sendiri seperti apa keruwetan ketika menggunakan BPJS seperti itu untuk di Surabaya. Lah, kemudian menurut Bapak sendiri untuk Surabaya sendiri seperti apa pembenahan agar pasien BPJS ini ketika mereka ke rumah sakit bisa dilayani dengan baik, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan juga mereka puas begitu, tidak terlalu banyak keluhan-keluhan lagi tentang BPJS. Apa yang harus dilakukan Pak? Kita lanjutkan usai yang satu ini, dan Sobat Lentera tetaplah bersama kami.
Iya Pak Tony, kalau berbicara tentang tadi sebelumnya kita akan membahas apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Surabaya sendiri, begitu ketika banyaknya keluhan-keluhan tentang penggunaan BPJS begitu, pasien BPJS begitu. Tapi kalau menurut Pak Tony sendiri hingga saat ini Pak, keluhan apa yang paling Bapak sering dengar begitu dari pasien BPJS Pak? Dari pasien BPJS itu ketika dia sakit, masuk di rumah sakit, pelayanannya lama. Kemudian yang kedua, seringkali mendapatkan informasi kalau toh harus opname menunggu kamarnya dulu. Ketersediaan kamar. Ketersediaan kamar. Jadi seolah-olah fasilitas rumah sakit itu begitu kurang di Surabaya. Kemudian keluhan terhadap pelayanan ada kayak perlakuan yang beda antara pasien umum dengan pasien BPJS. Gitu. Itu yang saya dengar dari masyarakat itu. Oh begitu ya. Jadi memang sampai saat ini hampir semua keluhannya seperti itu, begitu Pak. Nah, ketika mendengar hal seperti ini, menurut Pak Tony sendiri, siapa yang seharusnya lebih bisa memperhatikan, pihak rumah sakit kah? Atau dari BPJS juga harus ada input sendiri atau bagaimana Pak? Sejauh ini kita sudah lakukan beberapa pembenahan, kan hubungan antara pemerintah kota dengan BPJS itu harus saling support gitu kan. Dan Surabaya sebagai kota, saya pikir grade-nya di atas lah gitu. Bukan berarti kami merendahkan pada daerah lain. Kita sudah melakukan sesuatu yang jauh lebih maju begitu. Itu pun masih kebobolan seperti kemarin. Apalagi yang di daerah-daerah kan gitu. Nah, untuk ini kan kita mencoba untuk melakukan perbaikan, mendorong adanya satu koreksi-koreksi dalam rangka penyempurnaan, mulai dari pendaftaran sampai kepada pelayanan akhirnya. Dan kemarin kan kenapa masyarakat daftar lalu kemudian lama? Ada kesan rumah sakit itu enggan, ogah-ogahan melayani pasien dengan BPJS. Cara pelayanannya terlihat berbeda kalau sangat begitu. Berbeda. Masyarakat merasakannya begitu. Lah, kami melihatnya, mendengar rumor katanya kan klaim dari rumah sakit ke BPJS itu kadang-kadang lama. Kemudian kenapa kok lama? Sistem administrasinya. Lah, sistem reportnya ini kan berarti kan harus ada percepatan pelaporannya. Terus kemudian supaya rumah sakit segera mendapatkan klaimnya supaya bisa terbayar. Kalau terbayar maka kan kebutuhan dari keuangan rumah sakit akan bisa tercukupi, sehingga kalau itu bisa dilakukan cepat, maka rumah sakit saya rasa tidak akan keberatan dengan layanan BPJS. Nah, mungkin begitu. Tapi di sisi lain juga kami mendengar juga dari rumors yang berkembang itu BPJS nggak punya uang. Kenapa nggak punya uang? Karena kadang-kadang klaim dari rumah sakit itu dalam tanda kutip kadang-kadang over gitu. Bahkan ada yang dimanipulasi dan sebagainya. Kami mencoba untuk memahami hal itu, bagaimana terjadi manipulasi dalam hal pelayanan dan kemudian klaim dan sebagainya itu terjadi, dan ini menjadi sebuah tema kita untuk terus berbenah. Nah, seputar klaim ini kan seputar kebutuhan dana, sehingga zaman sekian tahun yang lalu ada upaya daripada pemerintah kota. Kalau memang persoalannya adalah pada persoalan biaya, maka Surabaya kan akhirnya mengalokasikan dana untuk layanan kesehatan dan kemudian dipakai untuk support terhadap kepentingan-kepentingan pelayanan itu. Sehingga kalau ada orang sakit, harapannya silahkan langsung gunakan KTP-nya, langsung berikan pelayanan oleh rumah sakit. Kalau toh kemudian muncul dari tagihannya, sampaikan klaim kepada pemerintah kota, dan pemerintah kota akan memberikan pembayaran itu dengan cepat. Harapan kita kan betul. Itu upaya-upaya yang sudah dilakukan, dan prakteknya ini yang masih akan kita evaluasi. Nah, selain rumor yang dijelaskan Pak Tony tadi, juga banyak sekali beberapa rumor lain terkait ketika sistem pembayaran begitu ya Pak. Pasien sudah rawat inap, kemudian
mereka akan keluar, tapi total tagihan juga belum keluar. Akhirnya mereka pulang belum tahu tagihan berapa. Setelah beberapa hari di rumah baru deh ada tagihan. Ternyata yang tidak di cover segini dan berapa persen begitu yang di cover oleh BPJS. Itu juga yang dikeluhkan oleh masyarakat, Pak. Ada campur tangan untuk memberikan saran ke pemerintah kota kemudian atau ke BPJS sendiri nggak sih, Pak, agar hal-hal yang seperti ini tidak terus terjadi di masyarakat? Ini kan vital ya, Pak, kesehatan begitu, pelayanan kesehatan bagi masyarakat, apalagi bagi mereka yang benar-benar sangat membutuhkan BPJS, ini sangat penting begitu, Pak. Kalau masalah ini terus bergulir terus, akhirnya yang terjadi adalah kegunaan BPJS juga tidak maksimal seperti itu. Ya, jadi berpulang kepada beberapa pihak. Yang pertama masyarakat. Masyarakat kesadaran kepada kesehatan itu menurut kita kan ada yang sudah bagus, ada yang masih kurang, bahkan jauh. Ketika itu BPJS memberikan sebuah cover, mereka menangkapnya ini kita berobat, kita di rumah sakit gratis gitu kan. Dengan mereka itu gratis, lalu dia tidak menghargai nilai kesehatan. Jadi ya enggak apa-apa, pola hidup seperti ini enggak apa-apa, toh kalau nanti itu sakit kita bisa berobat gratis. Kadang-kadang begitu. Nah, padahal tujuan kita enggak begitu. Berobat, layanan kesehatan itu boleh gratis, tetapi sehat itu jauh lebih penting. Nah, ini kan mesti harus kita tumbuhkan supaya mereka itu punya kesadaran yang baik dan memiliki penghargaan terhadap pelayanan kesehatan. Nah, kita juga kemarin ngitung, menyampaikan klaim-klaim itu informasi dari pihak rumah sakit itu lama nggak dibayar-bayar. Kenapa? Kemungkinannya kan dana di BPJS minim, begitu, atau kurang, atau mungkin tidak ada. Ya kita membayangkan ketika dana tidak ada, kenapa? Karena yang masuk dengan yang dikeluarkan jauh lebih besar. Oh, baik. Kan gitu kan? Yeah. Nah, dari sini mestinya semua pihak itu duduk bareng kemudian mengevaluasi. Di rumah sakit atau yang dilayani ini selama ini, penyakit-penyakit yang menyerap banyak biaya itu di mana saja. Kalau umpama gagal ginjal, maka dilakukan tracing dong. Oh ternyata gagal ginjal, oh ternyata pernafasan, oh gitu yang mahal-mahal begitu, itu kan bisa di tracing. Bagaimana tracingnya pada pola hidup masyarakatnya. Mereka sering mengkonsumsi apa, gaya hidupnya seperti apa. Oh kalau minum seperti ini, maka ini. Ada beberapa kejadian walaupun toh ini bersifat ilmu niteni kalau orang Jawa. Orang sering minum merek ini, kemudian ini akhirnya adalah gagal ginjal, kan gitu kan? Yeah. Nah, dari situ mestinya kita melihat, sempat saya diskusi, bertanya kepada kawan-kawan. Itu kan sebetulnya bisa diselesaikan, kenapa kok produk ini masih ada? BPOM punya tanggung jawab besar untuk melihat, apakah betul produk ini adalah sebagai pemicu munculnya sakit, umpama gagal ginjal. Kalau iya, ya dilakukan evaluasi. Oh ternyata enggak Pak, asal konsumsinya sedikit. Tetapi persoalannya, kalau itu konsumsinya sedikit, jangan diterbitkan diizinkan membuat kemasan besar. Karena apa? Di kita itu kan ada budaya mboh eman. Wes kadung dibuka, kemudian harusnya dia minum sedikit, itu aman. Karena sisanya banyak, daripada dibuang, dihabiskan. Ketika dihabiskan, itu terjadi destruktif di badan. Oh begitu. Jadi dari akhirnya lebih baik dihabiskan, tapi nggak ngerti kalau efeknya. Nggak ngerti. Lah itu kan BPOM punya kewajiban itu. Kalau itu bisa dilakukan, maka akan terjadi pengurangan orang yang sakit. Kalau terjadi orang yang sakit itu dengan biaya tinggi tadi itu berkurang, maka dana yang ada akan tidak banyak terserap untuk hal-hal yang begitu. Sehingga dengan begitu, maka ketersediaan dana ada, sehingga proses klaim itu akan bisa lancar. Itu salah satunya. Sehingga dari di sini saya analogikan, berarti kan perlu antara pemerintah, rumah sakit, BPJS, BPOM itu duduk bersama. Nah selama ini kan mungkin belum tentu BPOM bisa duduk bersama kaitan dengan BPJS.
Baik Pak Tony, Oke. jadi harus ada sinergi nih dari BPOM, pemerintah, BPJS, Ya, atau mungkin juga masyarakat ya ya, Pak, perwakilan dari ya, 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 masyarakat ya. agar mengedukasi apa saja yang harus kita lakukan agar menjaga kesehatan. Betul. Seperti itu. Nanti kita lanjutkan Pak, Baik. usai jeda pariwara berikut ini. Dan Sobat Lentera tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami dalam Suara Rakyat. Pak Tony, kalau tadi disarankan sama Pak Tony seharusnya ada duduk bareng nih antara BPJS, BPOM begitu, Ya, kemudian dari rumah sakit, ya, ada perwakilan juga dari masyarakat ya. sebagai salah satu perwakilan dari mereka mengedukasi Ya. seperti itu, Pak. Hmm. Apakah ini ketika mereka duduk bersama akan bisa berjalan begitu, Pak? Ya, harusnya ini kan menjadi persoalan bersama. Jadi pemerintah kota sebagai pihak yang jadi dirijen ya, itu minta datanya, rekod dari semua rumah sakit, kemudian pelayanan-pelayanan kesehatan gitu kan. Kemudian dibuatkan metrik. Di Surabaya ini pertama orang terlalu banyak sakit itu di apa? Kemudian biayanya yang menyerap banyak itu di mana kan gitu. Itu akhirnya bisa dipetakan nanti itu. Nah itu kemudian yang harus dijadikan satu materi diskusi terhadap mereka dan mereka. Lah kemudian kalau untuk nanti bagaimana kira-kira setelah itu ada, maka kan akhirnya kan kita sebetulnya kan ingin menjadikan pelayanan ini normal, jalan baik. Nah keterlibatan masyarakat menjadi penting. Sekarang ini BPJS kami nggak punya banyak dana Pak. Kenapa? Karena adalah banyak masyarakat yang enggan untuk membayar BPJS.
Nah kemudian wajar saja masyarakat enggan membayar karena layanannya juga begitu, kan gitu kan? Akhirnya kan ini kan menjadi siapa yang bersalah? Ini kan saling tidak saling kita temukan kan? Nah untuk itu kan perlu ada evaluasi dengan metode yang cukup taktis, strategis, sederhana, tetapi bisa menyelesaikan masalah. Oh begitu, jadi mau tidak mau memang harus dilakukan begitu ya Ya. Pak, karena dampaknya jika dilakukan dengan baik akhirnya berjalan sesuai peraturan, pengurusan BPJS ini akan lebih bagus seperti Ya. itu. Baik Pak Tony, kemudian mungkin ada saran lain begitu Pak untuk pemerintah juga terutama BPJS juga begitu agar keluhan-keluhan masyarakat ini berkurang atau lebih baik lagi kalau tidak ada lagi nih keluhan penggunaan BPJS utamanya untuk di Surabaya, Pak. Ya, kalau untuk pemerintah kota mungkin Pak, untuk pemerintah kota dulu. Untuk pemerintah kota penyempurnaan pendataan ya. Jadi data itu menjadi hal yang penting karena kalau data itu tidak tersedia, sebagus apapun kita membuat kebijakan akan selalu meleset. Ya, sehingga adalah merapikan data, melengkapi data. Itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah kota dan kemudian menganalisis terhadap secara bersama-sama, menganalisis bersama-sama tentang potret daripada warga masyarakat. Baik itu sakitnya apa, kadar kesehatan seperti apa, pemicunya apa, dan seterusnya. Kemudian treatmentnya itu seperti apa. Kalau itu adalah bisa dilakukan, akan kelihatan. Nanti itu efisiensi akan bisa dilakukan dengan cara cepat dan mudah itu dengan pendekatan apa. Ya, kemudian kalau itu bisa dilakukan, pelayanan nanti akan jadi bagus di rumah sakit. Kalau pelayanan di rumah sakit akan bagus, maka masyarakat saya rasa akan tidak keberatan dengan sukarela mereka itu melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran terhadap iuran-iuran BPJS itu. Karena dampaknya juga bagus. Dampaknya bagus ya. Baik. Kalau tadi untuk pemerintah Kota Surabaya Pak, kalau untuk BPJS sendiri Pak mungkin ada saran begitu Pak Tony? Kalau untuk pemerintah kota kami berharap tetap membangun kerjasama yang baik antara pemerintah kota dengan BPJS dan pihak yang lain, kemudian tentunya bersinergi untuk saling melengkapi, melakukan perbaikan-perbaikan, dan yang tidak kalah penting itu kan bagaimana membuat BPJS ini antara raw input sama outputnya, kemudian feedbacknya, bahkan outcome-nya itu betul-betul dirasakan memiliki manfaat yang baik dan bisa membangun percayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan BPJS. Kalau kita berbicara tentang sistem berarti kan ada kaitannya antara rumah sakit, BPJS, pemerintah kota sebagai penyedia data, dan seterusnya masyarakat sebagai pihak yang memberikan iuran untuk pendapatannya itu bisa jalan lebih bagus. Dan juga untuk BPJS harapan kami juga isu yang lain kan banyak dana BPJS yang mestinya dialokasikan untuk kesehatan ternyata dipakai untuk melakukan investasi, bahkan adalah dipinjamkan dalam rangka membangun dana abadi. Nah kalau itu adalah dilakukan pada saat masih butuh kan repot. Investasi atau membuat dana abadi itu silahkan itu dilakukan. Tetapi ketika pelayanan sudah diberikan dan ada sisa dana, lakukanlah itu dalam rangka menjamin kontinuitas daripada layanan BPJS yang baik ke depan. Tetapi kalau kemudian sekarang masih dibutuhkan, lalu kemudian ini dipakai untuk investasi, lalu akhirnya pelayanan menjadi tidak bagus, ini kan logika yang berbalik-balik. Baik. Berarti harus memang benar-benar banyak perubahan juga ya Pak ya, entah itu dari pemerintah kota, kemudian dari BPS juga. Nah kemudian Pak yang terakhir mungkin dari seluruh rumah sakit yang ada di Surabaya begitu Pak, biar tidak ada rumor lagi bahwa pelayanan untuk pasien BPJS ini dibedakan begitu. Kalau menurut Pak Tony mungkin Pak bisa diberikan saran begitu. Saran kami yang pertama bahwa kepada manajemen rumah sakit mohon untuk melihat kembali bahwa spirit untuk mendirikan rumah sakit itu apa, itu harus dipegang betul supaya nanti itu tidak keluar dari niat awalnya. Saya yakin, kita yakin bahwa pihak atau seseorang mendirikan rumah sakit itu dipastikan spiritnya adalah bukan untuk mencari untung,
tetapi lebih kepada kegiatan Pelayanan. sosial, ya kan? Pelayanan dan sosial kan kepada masyarakat. Dan kemudian paradigma menempatkan tujuan bahwa rumah sakit menjadi ladang bisnis itu kan nggak baik kesannya. Kok orang itu mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain kan gitu. Ya itu adalah mohon untuk dikoreksi sehingga nanti itu semua rumah sakit bisa memberikan pelayanan yang lebih prima dan terutama untuk keluhan-keluhan yang dari masyarakat kaitan dengan pelayanan cepat yang selama ini kan terkesan berdele-dele bisa dilakukan perubahan, kemudian bisa ditingkatkan kualitas layanannya dan syukur-syukur ada upaya bagaimana meminimalisasi jumlah orang yang sakit. Berarti kan pencegahan preventif menjadi lebih penting daripada kuratif. Baik, terima kasih Pak Tony buat perbincangan kali ini yang membahas tentang peliknya BPJS di Surabaya. Semoga nanti semakin hari semakin membaik pelayanan BPJS dan masyarakat Surabaya juga semakin banyak merasakan dampak positif dari BPJS ini. Terima kasih Pak Tony, semoga sehat selalu. Dan Sobat Lentera, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.